Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Atep, pendamping PKH Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan membahas modul 3 sesi kedua dengan tema mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Selamat menyaksikan dan menyimak. Terima kasih. Semua sudah pada hadir, ibu-ibu, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pertemuan kali ini, kita berdoa dulu sejenak supaya pertemuan kali ini kita lancar dari awal sampai akhir. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir dalam pertemuan P2K2 kali ini. Alhamdulillah kita hadir keadaan sehat. Saya ucapkan tidak lupa terima kasih kepada Ibu Nolis karena sudah mengizinkan rumahnya untuk dipakai pertemuan P2K2 kali ini ya. Terima kasih ya Bu, dan terima kasih atas jamuannya ya Bu. Terima kasih. Tolong bilangin dari saya pendamping PKH dan ibu-ibu bapak-bapak yang hadir kepada si bapaknya nanti ya. Terima kasih Bu sudah mengizinkan tempatnya, rumahnya dipakai untuk pertemuan. Sebelum kita mengawali ke materi, saya mau nanya dulu, apa masih ingat ibu bapak pertemuan yang bulan lalu? Masih ingat Bu? Masih ingat? Ya, terima kasih Bu kalau masih ingat. Coba kalau masih ingat kemarin itu bulan lalu apa materinya Bu? Tentang mencuci tangan dengan baik dan benar. Bagaimana Bu? Kita ambil apa? Ambil airnya yang bersih. Kalau zaman sekarang sudah ada ya keran di rumah yang udah pada punya semuanya. Kalau belum punya, ambil dulu airnya yang bersih, lalu ambil sabunnya digosok-gosok ke tangan, ke punggung tangan, ke tangan, ke ibu jari, ke sela-sela, sudah semuanya, lalu dibasuh dengan air yang bersih tadi. Itu ya Bu. Alhamdulillah ya masih ingat semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir kali ini, kemarin itu saya memberikan janji diri ya, memberikan tugas janji diri. Apakah sudah diisi di bawah sekarang Bu? Di bawah? Di bawah. Terima kasih ya Ibu. Bapak di bawah Bapak. Terima kasih. Sudah diisi Bapak? Pak Usman sudah diisi? Sudah. Apa Pak Usman sudah dipraktekkan? Sudah, alhamdulillah. Ibu Nolis sudah dipraktekkan Bu di rumahnya? Sudah, terima kasih ya Bu. Jadi jangan diisi tapi tidak dipraktekkan. Terima kasih ya Ibu. Dalam pertemuan kemarin janji dirinya sekarang di bawah dan sudah dipraktekkan di rumah. Apa ada kendala Bu? Tidak ada, karena cuci tangan itu sudah biasa ya Bu. Tinggal cuci tangannya yang biasanya tidak pakai sabun, pakai sabun. Itu ya Bu. Terima kasih. Sebelum ke materi hari ini, kita ada yel-yel dulu ya Bu. Ada yel-yel dulu. Saya nanti akan menyebutkan ibu hamil, ibu-ibu dan bapak-bapak jawab ya. Kita dukung gitu Bu. Dengan semangat ya, kita dukung gitu ya Bu. Ibu hamil, coba ya. Ibu hamil, kita dukung. Terima kasih Bu. Sekali lagi, ibu hamil, kita dukung. Ya, terima
terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mendukung ibu hamil, mengakses informasi dan fasilitas yang tepat ya. Dalam kali ini kita harus mendukungnya ibu hamil. Ibu hamilnya ada di lingkungan keluarga kita, seperti Bapak Usman misalkan istrinya yang sedang hamil, atau ibu hamilnya ada di masyarakat. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita bagi dua dulu, bagi kedua kelompok ya. Yang pertama di sebelah kanan saya Pak Usman dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, dan di sebelah kiri saya kelompok kedua Ibu Nolis dan bapak-bapak ibu-ibu di sana ya. Nanti setelah dibagi dua kelompok, ada perwakilan dari kelompok Pak Usman, kelompok 1, dan kelompok 2 Ibu Nolis dan kawan-kawannya untuk membacakan hasil diskusinya. Mau berapa menit Pak, Ibu, waktunya untuk diskusinya? Apa? 10 menit cukup ya? Cukup. Ini Bu, ini Pak ya. Dan ini bukunya, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Ya, yang pertama mendiskusikan bagaimana cara ya, kelompok Pak Usman mendiskusikan bagaimana cara mendukung ibu hamil yang ada di keluarga kita, keluarga Pak Usman dan keluarga ini ya. Yang kedua, tugasnya yang kelompok kedua untuk mendiskusikan ibu hamil yang ada di masyarakat kita. Misalnya bagaimana cara mendukungnya, itu Bu lah. Sudah? Sudah. Dari kelompok 1 dulu bacakan. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah membacakan. Ada tambahan dari kelompok 1? Ada tambahan? Tidak? Dari kelompoknya ada tambahan? Atau dari kelompok 2 yang menambahkan ke kelompok 1? Tidak ada. Sekarang kelompok 2 coba bacakan sama siapa? Sama Bu Nolis ya. Silakan Bu, baca. Ya, terima kasih Bu Nolis, kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi cara mendukung ibu hamil yang ada di masyarakat. Coba kita hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 kita bahas bersama-sama dan kita nanti praktekkan di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing. Yang pertama tadi kata kelompok 1, cara mendukung ibu hamil yang ada di keluarga kita. Yang pertama, membantu pekerjaannya. Ya, bagus Pak. Jadi kalau ada yang hamil di keluarga kita, apalagi misalkan kita suaminya, kita harus mendukungnya. Dengan cara apa? Itu dengan membantu pekerjaannya. Yang biasanya masak, kita bantu. Terus mencuci, tadi ya, mencuci perabotan dapur, mencuci pakaiannya, itu kan tadi kita bantu. Terus menyapu lantai, mengepel, menyapu halaman rumah, kita bantu ya. Jangan semua pekerjaan biasanya yang ibu hamil itu kalau tidak hamil kan sama beliau, sekarang kita bantu. Jangan sampai si ibu hamil itu kecapean ya, takutnya sakit, takutnya pisan ya Bu, Bapak, nanti bisa keguguran. Jangan sampai kita bantu pekerjaannya. Itu kan Bu. Yang kedua kata kelompok 1 tadi, dengan memberi asupan makanan yang bergizi. Ya, sangat penting itu Pak. Jadi kita sebagai keluarga berkewajiban untuk menyajikan atau memberi makanan yang bergizi. Apalagi ya
seperti istri saya, Pak, Ibu, istri saya biasanya kalau hamil itu tidak mau makan, boro-boro nih makan, kata orang Sunda, ngambuk baunya aja, aromanya aja sudah muntah-muntah. Nah, itu kewajiban kita sebagai keluarga untuk membujuknya supaya mau makan. Jangan sampai si janinnya kena imbas, nanti melahirkannya si ibu hamil itu atau istri kita anaknya stunting karena kekurangan gizi. Jangan sampai ya Bu, kita bujuk bagaimana caranya harus ada makanan yang bergizi masuk supaya perkembangan janinnya baik gitu ya. Yang seterusnya tadi apa Pak, mengingatkan untuk minum vitamin, bagus ya. Jadi kita harus selalu mengingatkan minum vitamin, apalagi kan ada banyak ya eh, yang tidak mau obat, minum obat. Nah, ini mah coba kita bujuk bagaimanapun caranya supaya si vitamin itu dimakan. Jadi jangan apa karena membutuhkanlah si janin itu membutuhkan vitamin supaya perkembangannya baik itu ya. Yang seterusnya apa tadi? Udah ya, tambahan ada. Apalagi di sini kan tadi katanya Pak Usman ya, Pak Usman istrinya yang sedang hamil. Eh, Cari informasi di puskesmas. Biasanya dulu ya pengalaman saya di puskesmas itu ada namanya senam ibu hamil. Kita cari di sini di desa ini yang terdekat ada gak puskesmas yang menyelenggarakan eh, olahraga ibu hamil. Itu sangat penting Pak, ibu sangat penting karena banyak ilmu-ilmu di sana itu yang bermanfaat. Biasanya pengalaman saya ada namanya apa di senam ibu hamil itu pengolahan napas. Kalau nggak pengolahan napas, ada juga cara menyusui, terus menyiapkan apa-apa saja untuk menyiapkan kelahiran. Nah, kita sebagai suaminya atau sebagai keluarganya akan tahu apa yang harus disediakan, apa yang harus disiapkan, dan bonusnya kan selalu diperiksa ya kehamilannya. Nanti kita akan tahu apa perkembangan si janinnya, normal tidak, harus bagaimana. Dan kata ibu bidan yang memberikan materi olahraganya biasanya suka memberikan kepada kita suaminya atau keluarganya ya, bagaimana makanannya yang sehat itu, bagaimana makanan yang bergizi itu, kita sebagai suami harus bertindak apa ya. Itu Pak Ibu, coba ya cari informasi-informasi yang mendukung ibu hamil supaya si ibu hamil itu merasa tenang, merasa happy, merasa nyaman gitu. Jadi imbasnya sama janinnya tenang, bagus, perkembangannya bagus. Jadi ketika nanti melahirkan tidak stunting. Itu ya Ibu Bapak. Tadi kita bahas bersama-sama hasil dari diskusi kelompok nomor 2. Tapi sebelum ke kelompok nomor 2 ada tambahan dari ibu-ibu bapak-bapak yang hadir ini, ada tambahan tidak? Bu? Tidak ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi dari hasil diskusi kelompok 2 yang pertama cara mendukung ya, kelompok 2 itu cara mendukung ibu hamil yang ada di masyarakat kita bisa bertindak dengan cara apa? Tadi katanya bisa dengan mengajak ngobrol ya, mengajak ngobrol, diskusi, apalagi ya ibu-ibu di kampung saya, ibu-ibu itu suka merumpi, ngobrol di gardu, membeli apa sayuran, suka ngobrol dulu kemana-kemana, ke warung, ke sini ke situ ya ngobrolnya, ke warungnya beli pecin, beli royco, beli masuk atau beli apa saja, tapi wah lama sekali ngobrolnya ya, merumpinya yang bermanfaat. Nah,
yang bermanfaat. Misalkan ada ibu hamil di masyarakat, kita ajak ngobrol, kasih tahu, ajak diskusi, kasih tahu pengalaman kita, apalagi ibu-ibu nih, ada yang sudah hamil, kasih tahu bagaimana cara menjaga kehamilan, harus minum vitamin, harus makanan yang bergizi, harus olahraga ibu hamil di puskesmas apa misalkan ya, itu Bu, yang bermanfaat aja, yang beri dukungan supaya si ibu itu tenang, dan ada yang merasa dirinya ada yang mendukung. Sama bapak-bapak juga, misalkan ngeronda ya, sama bapak-bapak lain istrinya sedang hamil, kita ajak ngobrol, kita dukung. Saya waktu itu, pengalaman saya waktu istri saya hamil, saya selalu mendukungnya, saya selalu ada gitu ya. Bagaimana lah caranya kita ngobrol-ngobrol supaya si ibu hamil, masyarakat ini, masyarakat kita atau tetangga kita merasa tenang, merasa ada yang mendukung ya. Selanjutnya apa tadi Bu? Oh iya, misalkan si ibu hamil itu punya utang, kita bantu, apa adanya, kita bantu sekuat kita, jangan sampai kita pinjam lagi, tapi yang punya kita sok bantu. Jangan sampai si ibu itu stres mikirin utang, nanti sakit. Kalau sudah sakit, lama sakitnya nanti melahirkannya, anaknya bisa stunting karena sakit yang lama, tidak masuk gizi atau tidak makan. Jadi kita bantu apa adanya gitu, supaya si ibu itu merasa tenang, utangnya terbayar lah itu ibu. Yang seharusnya apa lagi tadi Bu? Ya, memberi makanan yang bergizi ya. Kita punya apa di rumah yang makanan bergizi, kasih supaya si ibu itu makannya bergizi. Itu maaf misalkan ya, seperti di kita di Cilebar nih, suka kalau apa namanya, ngobor, biasa kata orang Cilebar mah ngobor gitu di sawah kan, sok dapat belut ya. Belut itu sangat bagus Bu, untuk yang hamil, untuk yang tidak hamil itu bergizi sekali. Misalkan si bapak ya, suami kita Bu, suami kita misalkan mendapatkan belutnya banyak, ingat ya sama orang yang hamil, kasih itu, ini Bu makanan yang bergizi ini, makan ya Bu gitu ya Ibu gitu. Nah, ada yang menambahkan dari diskusi kelompok 1 dan diskusi kelompok 2? Ada? Dari kelompok Pak Usman ada yang mau menambahkan? Tidak. Dari kelompok Ibu Nolis ada yang mau menambahkan? Ya, tidak. Cukup sekian ya pertemuan kali ini. Jadi intinya kita sebagai keluarga harus mendukung dengan sepenuh hati kepada ibu hamil, mau istri kita, mau anak kita, mau cucu kita, kita dukung sekuatnya kita supaya nanti anak kita, cucu kita melahirkan atau lahirnya tidak stunting. Dan kalau yang hamilnya masyarakat, kita dukung sebisa kita, sekuat kita, dukung dengan sepenuh hati. Jangan sampai tetangga kita, masyarakat di sekitar kita melahirkannya dengan anak stunting.